Drama pelarian Brigjen Soepardjo dari menjadi tukang radio hingga tidur di loteng. Brigadir Jenderal Soepardjo atau Brigjen Soepardjo disebut menjadi satu-satunya jenderal yang paling mempunyai peran penting dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Brigjen Soepardjo disebut ikut merancang penculikan para perwira tinggi Angkatan Darat bersama Letnan Kolonel Untung Syamsuri dari Resimen Cakrabirawa dalam gerakan tanggal 30 September tersebut. Ada sejumlah sumber yang meyakini kalau Soepardjo menjadi satu-satunya jenderal Angkatan Darat yang ikut memimpin gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Akan tetapi, Soepardjo sudah pernah membantah kabar yang menyebut dirinya pimpinan gerakan dan juga tidak pernah memimpin satupun pasukan dalam peristiwa G30S. Hal itu dibantahnya lewat catatan yang pernah ia buat berjudul, "Beberapa pendapat yang mempengaruhi gagalnya G30S dipandang dari sudut militer." Ternyata pernyataan Soepardjo juga sama dengan apa yang pernah disampaikan sejarawan University of British Columbia, John Rusa. John Rusa mengungkapkan bahwa Brigjen Soepardjo tidak terlibat sebagai seorang pimpinan inti G30S. Pada saat itu, Soepardjo berperan sebagai perwira yang punya koneksi untuk menghubungkan secara langsung dengan Presiden Soekarno. Diketahui, Soepardjo tidak pernah hadir dalam rapat-rapat perencanaan pada minggu-minggu sebelumnya, dan juga baru datang di Jakarta 3 hari sebelum gerakan tanggal 30 September dimulai, yakni pada tanggal 28 September tahun 1965. Setelah meletusnya G30S, Brigjen Soepardjo terdaftar ke dalam daftar incaran atau buronan Kodim 0501 Jakarta Pusat sejak Oktober tahun 1965. Brigjen Soepardjo berhasil lolos 2 tahun dari kejaran tentara. Berbagai siasat dipakai Soepardjo, termasuk jadi tukang radio. Brigjen Soepardjo usai meletusnya pemberontakan gerakan September tahun 1965, tak kunjung berhasil ditangkap. Soepardjo baru berhasil dicinduk pada tanggal 12 Januari tahun 1967. Akhir pelarian Soepardjo berakhir di rumah Kopral Udara Sutarjo di Kompleks Dwikora, Halim Perdana Kusuma. Wakil Ketua Dewan Revolusi pada kudeta yang gagal itu memang cukup lama lolos mengelabui tentara yang mencarinya. Sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965, dia menghilang dan menjadi buronan tentara. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, Soepardjo keluar dari wilayah basis G30S di Pondok Gede, menuju ke daerah Senen. Ia tinggal sehari di sebuah gang sebelah gedung sandiwara Miss Cici. Karena ada penangkapan terhadap orang-orang PKI di daerah ini, ia pindah ke Kramat Sentiong. Selanjutnya Soepardjo dibawa oleh Udin, seorang kurir, ke rumah Marto Suwandi, seorang anggota PKI di Jalan Gunung Sahari. Di tempat ini, ia tinggal selama 1 bulan, dan mulai banyak berhubungan dengan orang-orang PKI lainnya. Untuk keamanan selanjutnya, Soepardjo dibawa oleh orang yang bernama Saleh ke Cilincing, dan tinggal di rumah Slamet Bernard, seorang anggota PKI. Selanjutnya pindah ke rumah Sunardi, masih di daerah Cilincing. Daerah Cilincing rupanya aman dan Soepardjo tinggal di sana sampai 4 bulan lamanya. Ia berpindah-pindah rumah dari rumah Slamet Bernard, rumah Mayor Laut Suwardi, dan ke rumah Kapten Laut Insinyur Nandang Safei untuk menghindari penggerebegan yang tiba-tiba diadakan oleh tentara maupun rakyat. Atas usaha Mayor Laut Sunardi, ia memperoleh kartu penduduk Kelurahan Semper atas nama Syarif. Namun pada perkembangannya, daerah Cilincing juga sudah dianggap berbahaya, maka Soepardjo berusaha menyingkir dari daerah itu. Dan pada tanggal 2 Januari tahun 1967, ia datang ke sekitar Halim untuk mencari tempat persembunyiannya yang baru. Ia menyamar sebagai pedagang radio dengan nama Ibrahim. Dalam perjalanan dari Cilincing ke sekitar Halim, Brigjen Soepardjo dijemput oleh Syawaludin, anggota PKI di Kramat Jati. Kemudian Syawaludin mengantarkan Soepardjo ke rumah Kopral Udara Sutarjo di Kompleks Dwikora, Halim. Ternyata, kedatangan Soepardjo tercium oleh intel-intel tim Kalong yang dikerahkan mencarinya. Sebagai unsur pelaksana operasi tim Kalong, Komandan Kodim 0501 Letkol Sujiman mengadakan koordinasi dengan Pangkowilu 5 dan Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Kolonel Rusman.
Kepada Kapten Infanteri Suroso diperintahkan memimpin tim Kalong dengan 7 orang anggotanya, sekaligus mengadakan koordinasi dengan Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Kolonel Rusman. Keikutsertaan unsur AURI dalam penangkapan ini sangat penting, mengingat daerah yang akan dimasuki adalah Pangkalan Udara Halim. Untuk menyesuaikan keadaan, anggota TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam tim operasi Tim Kalong mengenakan seragam Angkatan Udara. Demikian juga kendaraan yang digunakan milik AURI. Suparjo tidur di loteng. Tepat pada pukul 3 waktu Indonesia Barat tanggal 12 Januari tahun 1967 subuh, di suatu tempat di dekat Kompleks Halim, Kapten Infanteri Suroso memberikan komando agar semua anggota menaiki 2 buah Jeep Nissan Aurel yang sudah dipersiapkan. Mendekati arah sasaran, mereka diperintahkan turun dan menyusun formasi. Menurut perkiraan, Suparjo tidak akan menyerah begitu saja, karena ia mempunyai sepucuk senjata jenis AK. Kapten Suroso yakin, kemungkinan besar Suparjo ada di rumah Kopral Udara Sutarjo. Tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat, rumah kedua digerebek. Kapten Suroso, Peltu Rosyadi, Letu Udara Basuki dan Letu Udara Motohir memasuki rumah Kopral Udara Sutarjo. Ketika ditanya, Kopral Sutarjo mengatakan tidak kenal dengan Brigjen Suparjo. Kemudian Kapten Suroso memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rumah tersebut. Di dalam rumah didapati tulisan-tulisan, guntingan pengumuman serta koran-koran yang ditempelkan di dinding tembok kamar. Bunyinya antara lain, ex-Brigjen Suparjo segera tangkap hidup atau mati. Selain itu, di salah satu sudut kamar yang lain tergantung sebuah kemeja berwarna putih. Dari dalam saku kemeja tersebut didapati sebuah kartu penduduk atas nama M. Syarif. Tidak jauh dari kamar didapati sepucuk senjata AK. Kemudian kartu penduduk diambil dan senjata AK diamankan. Ketika melihat kartu penduduk itu, Kapten Suroso yang lebih dulu mengenali Suparjo semakin yakin bahwa buronannya masih ada di sekitar tempat itu. Dengan keyakinannya, Kapten Suroso memerintahkan semua anggotanya meningkatkan kewaspadaan, baik yang di luar maupun di dalam rumah, karena pihak lawan jelas masih mempunyai jenis senjata AK yang biasa digunakan oleh PKI. Ditangkap di loteng. Karena pemeriksaan di dalam rumah Suparjo tidak ditemukan, maka Kapten Suroso memerintahkan Sersan Sukirman naik ke loteng. Sersan Sukirman melaporkan tidak melihat apa-apa di atas, karena cuaca di dalam para-para sangat gelap sekali. Ia diperintahkan turun. Selanjutnya Kapten Suroso memerintahkan Peltu Rosadi agar naik memeriksanya sekali lagi. Dalam keadaan remang-remang, Peltu Rosadi melihat ada benda putih di sudut loteng, sedangkan Kapten Suroso dari bawah mendengar bunyi yang mencurigakan di atasnya. Peltu Rosadi kemudian berteriak, "Kalau manusia menyerah, kalau bukan saya tembak." Akhirnya benda putih itu yang tidak lain adalah Brigjen Suparjo berkata, "Ya saya menyerah." Peltu Rosadi selanjutnya memerintahkannya turun. Setelah yakin yang ditangkap Suparjo, Kapten Suroso menanyakan di mana dokumen disembunyikan. Suparjo menjawab bahwa dokumen itu ada di loteng. Kapten Suroso memerintahkan kembali anak buahnya untuk mengambil dokumen di dalam loteng. Ternyata ketika Suparjo bersembunyi di dalam loteng, dia tidak membawa senjata, dia hanya membawa radio transistor kecil. Loteng itu selain dipakai tempat persembunyian rahasia, juga berfungsi untuk menyimpan buku dan dokumen-dokumen penting milik Brigjen Suparjo. Kemudian Suparjo dipersilahkan memakai pakaian. Dengan memakai kemeja warna putih, celana wool dan sandal warna coklat, ia mengucapkan selamat hari lebaran kepada Kapten Suroso. Penangkapan Suparjo oleh tim Kalong berlangsung setengah jam, dari pukul 5 sampai pukul 5.30 pagi. Kemudian Suparjo dibawa ke Kodim 0501 dengan dikawal oleh Kapten Suroso bersama 4 anggota AURI. Sedangkan Letu Udara Motohir memimpin anggota lainnya menuju Jalan Masteng Halim dengan kendaraan yang satunya, untuk menangkap Anwar Sanusi yang bersembunyi di tempat itu.